院长让你出关后去找他。恩公，请帮我打探下雷泽山的位置，那就拜托银朗了。听北天说，你只需冲疾风狼喊一声。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 54 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Setelah mendapatkan rejeki karena melihat Xia Fuxin yang sedang bugil, Su Beitian kemudian keluar dari kolam darah spiritual dengan kondisi badan kesakitan. Tentu saja hal ini dikarenakan Su Beitian mendapatkan pukulan telak dari Xia Fuxin sebelumnya. Penatua penjaga kolam kemudian berbicara kepada Bang MC bahwa ketua istana sudah berpesan agar Su Beitian segera menemuinya ketika dia sudah keluar dari kolam darah spiritual. 院长让你出关后去找他。恩公， Beberapa saat sebelum pergi menemui ketua istana, Su Beitian bertemu dengan Pak Tua Yun di tengah jalan. Terlihat di sini Pak Tua Yun berterima kasih karena sebelumnya Su Beitian sudah mau membantunya untuk menyembuhkan penyakit yang dia derita. Sebagai ucapan terima kasih, Pak Tua Yun juga memberikan uang sebanyak 10 juta koin emas kepada Su Beitian. Akan tetapi di sini Su Beitian menolak uang tersebut karena dia punya permintaan lain kepada Pak Tua Yun. Sebelum menjelaskan permintaan apa yang dia inginkan, Su Beitian meminta kepada Nona Yun atau cucu dari Pak Tua Yun untuk pergi terlebih dahulu. 还请恩公务必收下。恩公请说。 Setelah Nona Yun pergi, Su Beitian sebenarnya sudah mengetahui kalau Pak Tua Yun secara diam-diam sudah menyelidiki identitasnya. Meskipun begitu, Bang MC tidak marah sama sekali dan meminta Pak Tua Yun untuk menjaga serta membantu bisnis yang sedang dijalani oleh keluarga Su. Pak Tua Yun sendiri tampak tidak keberatan dan langsung ingin segera pergi menemui ayah dari Su Beitian untuk melakukan kerjasama. 嗨，这个简单。 因为我师父不愿让我暴露太多。 Tapi Su Beitian di sini menyebutkan dia hanya ingin Pak Tua Yun membantu keluarga Su secara diam-diam tanpa terekspos oleh orang lain. Selain itu, Su Beitian juga meminta Pak Tua Yun untuk mencari tahu di manakah keberadaan dari Gunung Leize. Sebagai rasa terima kasih karena Pak Tua Yun sudah mau membantunya, Su Beitian berencana membantu Pak Tua Yun untuk menaikkan ranah yang saat ini mentok di ranah Wuzong bintang 5. 请帮我打探下雷泽山的位置，那就拜托银朗了。 Pak Tua Yun sendiri sejenak terdiam karena memang sudah 10 tahun lamanya dia sama sekali tidak bisa melakukan penerobosan. Bang MC Su Beitian kemudian menuliskan sebuah resep obat dan meminta Pak Tua Yun untuk mencari semua bahan obat tersebut. Jika nanti Pak Tua Yun sudah berhasil mengumpulkan semua bahan obat yang dituliskan oleh Su Beitian, maka Su Beitian bersedia menyempurnakan obat tersebut dan membantu Pak Tua Yun menerobos ke ranah Wuzong bintang 6. Sontak hal ini pun membuat Pak Tua Yun sangat senang. Dia juga sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Su Beitian kepadanya. 药，我开罗帮你炼药。恩公，告辞。 Singkat cerita, Su Beitian sudah berada di ruangan ketua istana untuk memenuhi panggilan. Terlihat ketua istana masih kaget karena ternyata Su Beitian adalah seorang alkemis bintang 3, padahal dia masih menjadi murid di Akademi Lanhuo. Su Beitian menjelaskan kalau keluarga Su sebenarnya memiliki background alkemis, jadi tidak heran rasanya jika dia berhasil menjadi seorang alkemis bintang 3 di usia yang begitu muda. Di saat yang sama Bang MC kita ini juga bertanya ada tujuan apa ketua istana memanggilnya hari ini. 懂些炼丹术不足为奇。与凌云五府的武道交流。
Ketua istana pun menjelaskan kalau sebentar lagi akan dilakukan kompetisi antar akademi dan ada cabang baru yang akan disertakan yaitu mengendalikan binatang monster. Kelemahan dari Akademi Lan Huo adalah tidak ada seorang kandidat yang pandai dalam mengendalikan binatang monster. Karena Su Beitian cukup berbakat, jadi ketua istana secara khusus meminta Su Beitian untuk mencoba mengendalikan binatang monster. 吴府没有合适的御兽人选。明显是弃我蓝火无府无人。 Akan tetapi Su Beitian di sini tampak menolak dan menyarankan seseorang untuk menjadi kandidat menggantikan dirinya. Yap, benar sekali, Su Beitian mencalonkan kakaknya yaitu Qing Lian sebagai murid yang akan mengendalikan binatang monster dari Akademi Lan Huo. Bang MC sendiri cukup yakin jika Qing Lian mampu mengendalikan binatang monster dan memenangkan kompetisi antar akademi yang akan segera dilaksanakan. Ketua istana sendiri tampak senang dengan saran yang diberikan oleh Su Beitian. Dia pun meminta Su Beitian untuk membawa Qing Lian ke hutan binatang roh karena di sana Qing Lian bisa mencoba untuk mengendalikan binatang monster. 我姐姐苏青莲。 让我们见识下他本事如何。 Su Beitian pun kemudian pamit pergi dan akan segera membawa kakaknya ke hutan binatang monster secepat mungkin. Singkat cerita, Su Beitian dan Qing Lian sudah berada di hutan binatang roh. Tampak ketua istana, Penatua Yan He dan juga Qian Li sudah menunggu kedatangan dari Bang MC kita. 听北天说， Akan tetapi ketika ketua istana bertanya apakah Qing Lian pandai mengendalikan binatang monster, Qing Lian menjawab kalau dia sama sekali tidak bisa. Mau tidak mau Su Beitian di sini langsung menyambung pembicaraan dengan menjelaskan kalau kakaknya memanglah orang yang pemalu. Tiba-tiba saja seorang murid berbaju hitam yang sedang membawa binatang monster meminta Qing Lian untuk menaklukkan serigala monster tingkat 5 yang baru saja dia taklukkan. Sontak hal ini pun membuat Su Beitian sedikit kecewa karena serigala monster tersebut hanya binatang roh tingkat 5 saja. Su Beitian pun menyebutkan kalau Qing Lian setidaknya bisa menaklukkan binatang monster tingkat 7, jadi serigala monster tersebut bukanlah level dari Qing Lian. Perkataan dari Su Beitian tentu saja membuat ketua istana dan Penatua Yan He kaget. Menurut Penatua Yan He, binatang monster tingkat 7 bisa membunuh seseorang dengan ranah Wuzong bintang 3. Jadi dia sedikit ragu apakah Qing Lian mampu melakukan hal tersebut atau tidak. 级的御兽数排第2的话， 这只五阶魔兽疾风狼 能灭杀3星武者境。 Murid berbaju hitam sendiri kelihatan sangat kesal. Jika Qing Lian nanti benar-benar berhasil menaklukkan binatang monster tingkat 7, maka dia berjanji akan pergi meninggalkan Akademi Lan Huo sekarang juga. 我今后见你退避三舍。 Su Beitian pun sangat setuju dan langsung meminta Qing Lian untuk menunjukkan kepada semua orang kalau dia benar-benar mampu menaklukkan binatang monster tingkat 7. Akan tetapi di sini Qing Lian tampak khawatir karena dia juga ragu dan merasa tidak mampu menaklukkan binatang monster dengan level tinggi. 这真的行吗？ Su Beitian kemudian berbisik kepada Qing Lian kalau gelang pelindung yang baru saja dia berikan akan mampu melindungi dan membuat binatang monster tingkat 7 bertekuk lutut di hadapan Qing Lian. 没问题的。 Jadi tentu saja Qing Lian gak perlu khawatir tentang persoalan itu. Untuk sekedar pemanasan, Su Beitian meminta kakaknya untuk menaklukkan serigala monster tingkat 5 yang ada di hadapan mereka pada saat ini. 你只需冲疾风狼喊一声， Bang MC berkata kalau Qing Lian hanya perlu berteriak dan meminta serigala monster tersebut untuk menuruti perintahnya. Meskipun tampak kurang meyakinkan dari ekspresi wajah, tapi berkat bantuan dari gelang hijau pemberian Su Beitian, pada akhirnya Qing Lian mampu untuk mengendalikan serigala monster tingkat 5. Serigala monster tersebut kelihatan langsung menggigit murid berbaju hitam atas perintah yang diberikan oleh Qing Lian sebelumnya. Beruntung di sini Qing Lian dengan cepat menghentikan serigala monster tersebut, jadi murid berbaju hitam tidak terluka parah. 青莲， Ketua istana pun cukup kaget dengan kemampuan yang dimiliki oleh Qing Lian ini. Dia pun bertanya bagaimana Qing Lian dengan cepat bisa mengendalikan serigala monster seperti itu.
Yah, di sini Qinglian pun sendiri masih bingung dan tidak tahu apa-apa kenapa dia bisa mengendalikan serigala monster dengan begitu cepat. 我也不知道。 Karena sudah berhasil membuktikan dia bisa menaklukkan binatang monster tingkat 5, ketua istana segera meminta Qinglian untuk mencoba menaklukkan binatang monster tingkat 7 di dalam hutan binatang roh. Meskipun pada awalnya masih cukup ragu-ragu, tapi pada akhirnya Qinglian bersedia masuk ke dalam hutan binatang roh untuk mencari binatang monster level 7 seperti yang dikatakan oleh ketua istana. 那我试试吧。那我去了。 Ternyata gelang yang diberikan oleh Subetian kepada Qinglian adalah Ling-Er yang sudah merubah dirinya menjadi sebuah gelang. Dengan begitu Subetian sangat yakin tidak ada satupun binatang monster yang akan menyakiti Qinglian karena adanya perlindungan dari Ling-Er. 魔兽根本伤不了苏青莲。 Baru saja masuk ke dalam hutan binatang roh, Qinglian langsung disambut oleh beberapa binatang monster penghuni hutan. Disambutnya Qinglian oleh beberapa binatang monster ini juga sekaligus menutup episode 54 kali ini ya guys. Gimana nih menurut kalian episode 54? Menurut Mimin masih kurang seru ya, karena mungkin serunya nanti di episode 55. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.